Halo, selamat datang guys dalam channel Surya Jati. Pada kesempatan kali ini, dalam channel ini akan membahas tema yaitu kecanduan game online. Pada masa sekarang ini, game online sangat marak digemari dari segala usia, mulai dari anak-anak, dewasa, dan orang yang sudah tidak dikatakan muda lagi. Game online adalah sebuah permainan yang dapat dimainkan di smartphone dan komputer yang diakses oleh banyak pemain yang terhubung dalam suatu jaringan. Banyak kita lihat orang yang bermain game yang dapat dimulai dari pinggir jalan, tongkrongan, dan di tempat lainnya yang sampai berlarut-larut atau berjam-jam. Banyaknya game online ini menyebabkan orang yang bermain menjadi kecanduan terhadap game tersebut. Tidak hanya itu, di dalam permainan ini juga terkandung alur cerita yang panjang dan menyebabkan masalah yang harus diselesaikan oleh seorang pemain. Game dibuat atau disetting secara jenius sehingga permainan akan terasa semakin sulit dan lama pada setiap tingkatan levelnya. Hal-hal inilah yang dapat menyebabkan pemain kecanduan. Pemain umumnya sulit meninggalkan smartphone atau komputer karena harus selalu bertahan dan menang. Contoh game online yang sedang banyak digemari saat ini yaitu Mobile Legends, PUBG, dan Free Fire. Kecanduan game online ini dikenal sebagai adiksi game online. Artinya, seseorang yang bermain game seakan-akan tidak ada hal yang ingin dikerjakan selain bermain game. Dan seolah-olah game tersebut merupakan separuh dari hidupnya. Kegagalan seorang pemain untuk mengendalikan hasrat untuk bermain game online yang menimbulkan ketergantungan dan perilaku yang menjadikan masalah kecanduan game dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya yaitu seorang gamer dapat menjadi lupa dengan kehidupan nyatanya karena sudah terlalu dalam terlibat di permainan game online tersebut. Dari WHO sudah menentukan game online sebagai penyakit mental yang telah ada di pedoman diagnostik DSM dan PPDGJ. Penelitian di tahun 2018 menemukan ada sekitar 14% remaja SMP dan SMA yang berada di Jakarta telah mengalami kecanduan internet, di mana aktivitasnya utama adalah media sosial dan game online. Angka ini cukup besar, terlebih mengingat penelitian ini baru berada di satu daerah saja, belum meliputi daerah lain di Indonesia. Namun bersikap antipati terhadap kemajuan teknologi juga bukan sebuah solusi dari masalah kecanduan game online. Perlu adanya telaah lebih jauh terhadap masalah kecanduan game online sehingga dapat memberikan solusi-solusi yang efektif dan aplikatif. Kalau kita lihat secara garis besar, kecanduan itu adalah suatu perilaku yang eksesif yang berlebihan terhadap suatu perilaku yang ditandai oleh berbagai gejala. Gejala yang penting adalah orang tersebut beropaksi. Apa itu? Yaitu secara terus-menerus melakukan kegiatan itu. Kalau dia menghentikan kegiatan itu, maka akan terdampak dampak negatif secara emosional dan juga secara fisik kalau memang dia kecanduan. Tapi kalau misal perilaku seperti gamelan, dampaknya adalah emosional. Dia akan terus-menerus uring-uringan, bahkan sedih-sedihan secara terus-menerus, cemas terus-menerus. Kemudian adanya peningkatan waktu untuk melakukan kegiatan tersebut, misalnya rajinnya cuma 20 menit dalam sehari. Dia bermain game online tapi ternyata sekarang bisa bermain game online hingga berjam-jam. Perilaku tersebut sudah masuk ke dalam gangguan seseorang. Meskipun dia sadar, aduh sakit nih kepalaku, sakit, tapi dia terus kan kayak orang kecanduan nonton film. Dia walaupun kepalanya pusing, dia tetap nonton film sampai berjam-jam, 24 jam gitu. Dan jika itu terus dilakukan, sama aja itu seperti gangguan jiwa. Nah, untuk indikator dari individu yang mengalami kecanduan terhadap game online memiliki gejala yang pertama yaitu cemas, frustasi, marah ketika tidak melakukan permainan,
Kedua, perasaan bersalah ketika bermain. Ketiga, terus bermain meskipun sudah tidak menikmati lagi. Yang keempat, teman atau keluarga mulai berpendapat ada sesuatu yang tidak beres dengan individu karena bermain game online tersebut. Yang kelima, masalah dalam kehidupan sosialnya. 6. Masalah dalam hal finansial atau hubungan dengan orang lain. Pengaruh kecanduan game online ini tentunya akan berdampak pada fisik maupun psikis orang yang mengalami kecanduan. Orang yang sudah benar-benar kecanduan dan terus bermain game online, pasti tubuhnya akan merasa cepat lelah karena perilaku yang berlebihan atau kecanduan game online tersebut. Selain itu, perilaku yang berlebihan dalam bermain game online ini akan sangat berdampak pada otak, yaitu pada bagian korteks prefrontal dorsolateral, yaitu yang bertanggung jawab terhadap perilaku yang impulsif dan area kognitif. Kognitif itu artinya kemampuan untuk berpikir dia, di mana kecanduan itu ada aktivitas yang berlebihan sehingga memang ada gangguan dari kemampuan dia berpikir, terutama adalah konsentrasi. Orang yang sudah mengalami kecanduan dan tidak bisa lepas dari game online tentunya akan sulit untuk berkonsentrasi. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk penanganannya. Penanganan game online sendiri dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Salah satunya menggunakan pendekatan behavioristik. Terapi tingkah laku atau behavioristik adalah pendekatan terhadap konseling dan psikoterapi yang berurusan dengan perubahan tingkah laku. Dalam pandangan behavioristik ini, tingkah laku itu tertib dan bahwa pengalaman yang menghadirkan dengan cermat akan menciptakan hukum-hukum yang mengendalikan tingkah laku. Pada dasarnya, terapi tingkah laku didasarkan pada tujuan memperoleh tingkah laku yang baru, penghapusan tingkah laku maladaptif, serta memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang diinginkan. Untuk penanganan yang paling sederhana yang dapat dilakukan oleh konselor terhadap konseling atau klien adalah membuat kesepakatan atas jadwal seperti mengurangi kebiasaan bermain game online. Misal, konseling kebiasaan dalam bermain game online selama 15 jam dikurangi secara bertahap mulai dari 4 jam, terus 3 jam, dan seterusnya sampai konseling dapat mengurangi tingkat kecanduan game online tersebut. Cara lain yang dapat dilakukan adalah membuat kesepakatan antara konselor dengan konseling bahwa konseling diperbolehkan bermain dengan game online jika konseling sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam channel ini dan channel Surya tadi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.